Aku selalu mengira hidupku akan berjalan lurus, mapan, dan aman. Bertahun-tahun lamanya, aku membangun benteng ini dengan perhitungan cermat, memastikan setiap fondasinya kokoh. Namun, di sebuah malam perayaan, di antara gemerlap cahaya dan tawa palsu, bentengku runtuh. Bukan karena badai, melainkan oleh tangan yang tak kusangka, di luar dugaanku. Sebelum ceritanya dimulai, silakan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Jangan lupa like dan subscribe agar channel ini bisa semakin berkembang dan bisa mempersembahkan cerita yang lebih menarik lagi. Aku ingat, udara malam itu terasa lengket di Surabaya. Lembab dan penuh aroma masakan mewah yang memenuhi restoran. Lampu kristal di langit-langit memantulkan cahayanya pada puluhan pasang mata yang berkumpul untuk Tiara, putriku. Usianya baru 22, baru saja lulus dengan predikat cum laude. Hatiku membuncah bangga, sebuah kebahagiaan murni yang jarang kutemukan lagi belakangan ini. Reza, suamiku, duduk di sampingku. Usianya 55, setahun lebih tua dariku. Dia selalu tahu cara mempesona orang, dengan senyum lebarnya dan tawa riuhnya. Malam ini, dia tampak sangat bersemangat, terlalu bersemangat bahkan. Aku menangkap kilatan aneh di matanya, seperti seorang anak kecil yang menyimpan rahasia besar dan siap meledakkannya. Hidangan penutup baru saja disajikan ketika Reza berdiri. Dia mengetuk-ngetuk gelas sampanye dengan sendok, menarik perhatian sekitar 50 tamu yang hadir. Aku tersenyum, mengira dia akan memberikan pidato yang manis untuk Tiara, seperti yang sudah-sudah. Dia pandai bicara, selalu. Hadirin sekalian, suaranya menggelegar, malam ini adalah malam yang istimewa. Malam untuk merayakan Tiara, putri kami yang luar biasa. Semua orang bertepuk tangan, termasuk aku. Tiara, di seberang meja, tersipu malu. Dan di malam yang istimewa ini, lanjut Reza, nadanya berubah, lebih serius, lebih berat. Aku juga ingin membuat sebuah pengumuman pribadi. Sebuah pengumuman yang mungkin mengejutkan, tapi ini adalah kebenaran. Aku mengerutkan kening. Apa maksudnya? Dia melirikku, senyumnya tipis, hampir mengejek. Aku telah memutuskan untuk memulai hidup baru, kata Reza, suaranya kini sengaja diperkeras. Sebuah babak baru, tanpa Wulan. Seluruh restoran hening. Jarum jam yang berdetak pun seolah berhenti. 50 pasang mata, yang sebelumnya penuh senyum, kini menatapku dengan campuran rasa terkejut, penasaran, dan mungkin sedikit kasihan. Mereka menunggu. Menunggu air mataku tumpah, menunggu teriakan histeris, menunggu drama yang selalu menjadi santapan empuk. Tapi aku tidak melakukan itu. Aku tidak menangis. Aku tidak berteriak. Aku tidak marah. Sebaliknya, aku tersenyum. Senyumku terasa aneh di wajahku sendiri, kaku tapi entah mengapa terasa benar. Aku menatap Reza, tepat di matanya. Selamat, Reza, kataku, suaraku tenang, bahkan sedikit geli di telingaku sendiri. Atas kejujuranmu. Aku melihat bibir Reza sedikit berkedut. Kemenangan yang ia harapkan, sorotan drama yang ia inginkan, tidak terjadi. Aku telah mencurinya. Pelayan yang kebingungan mulai mendekat, mungkin mengira akan ada keributan. Aku memberi isyarat padanya untuk tetap tenang. Tanganku bergerak perlahan, mengambil amplop berwarna krem dari dalam tas tanganku yang diletakkan di kursi. Aku meletakkannya dengan lembut di meja, tepat di depan Reza. Amplop itu tebal, berisi semua dokumen yang ia perlukan, termasuk surat gugatan cerai dan lampiran perjanjian pranikah. Aku menoleh pada Tiara. Wajahnya pucat pasi, matanya berkaca-kaca. Dia tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Aku mengulurkan tanganku, menyentuh pipinya dengan lembut, lalu mengecup keningnya. Ibu akan baik-baik saja, sayang, bisikku, kamu juga harus baik-baik saja. Lalu, aku bangkit. Dengan kepala tegak, langkah mantap, aku berjalan melewati deretan meja. Aku bisa merasakan tatapan semua orang mengikutiku. Tatapan kasihan itu kini berubah menjadi kebingungan. Reza masih terpaku di tempatnya, menatap amplop di depannya. Wajahnya mulai memerah, bukan karena marah, tapi karena panik. Rencananya tidak berjalan sesuai yang ia inginkan. Panggung drama yang ia siapkan,
tiba-tiba kosong. Aku mencapai pintu keluar, menarik napas dalam-dalam. Udara malam Surabaya masih lengket, tapi entah mengapa, kini terasa lebih ringan. 3 bulan sebelumnya, hidupku adalah rutinitas yang teratur, seperti laporan keuangan yang kubuat setiap bulan. Sebagai manajer keuangan, aku adalah orang yang terbiasa dengan angka, dengan setiap detail yang harus sesuai. Reza, dengan segala karismanya sebagai pengusaha, selalu menyerahkan urusan keuangan padaku. Dia percaya padaku, atau setidaknya, aku pikir begitu. Kantor kami adalah sebuah penthouse di pusat kota Surabaya, dengan pemandangan kota yang menakjubkan. Aku duduk di meja kerjaku, laptop di depan, secangkir teh hijau mengepul di sampingnya. Waktu itu adalah Senin pagi yang tenang, dan aku sedang meninjau laporan keuangan keluarga kami untuk bulan terakhir. Aku suka pekerjaan ini. Aku suka keteraturan. Aku suka mengetahui setiap sen yang masuk dan keluar. Bulan itu, ada beberapa transaksi kecil yang aneh. Tidak besar, tidak cukup untuk memicu alarm bahaya. Hanya transfer sebesar 5 juta rupiah setiap awal bulan, rutin, ke sebuah rekening bank yang tidak kukenali. Nomor rekeningnya berbeda dari semua vendor, pemasok, atau bahkan kerabat yang pernah kami bantu. Naluri profesionalku langsung terusik. Sebagai manajer keuangan, anomali sekecil apapun adalah bendera merah. Aku memeriksa lagi, memastikan tidak ada kesalahan. Aku melacak nomor rekening itu melalui bank yang bekerja sama dengan kami. Tidak ada nama yang terdaftar atas nama Reza, Tiara, atau bahkan diriku sendiri. Itu adalah rekening atas nama seorang wanita bernama Fania. Siapa Fania? Aku tidak ingat pernah mendengar nama itu dari Reza. Dia tidak pernah punya staf dengan nama itu, dan kami tidak punya kerabat jauh yang bernama Fania. Pikiranku mulai berputar. Aku memutuskan untuk tidak langsung bertanya pada Reza. Aku mengenalnya. Dia pandai berbohong, pandai memutarbalikkan fakta. Aku butuh bukti, bukan hanya dugaan. Aku mulai penyelidikan diam-diam. Setiap malam, setelah Reza tidur, aku akan menyelinap ke ruang kerjanya. Dia memang punya kebiasaan meninggalkan laptopnya menyala, dan dia tidak pernah mengganti kata sandi. Aku tahu semua kata sandinya, sejak lama. Aku mengakses emailnya, riwayat peramban webnya, bahkan aplikasi perbankan di ponselnya. Awalnya, aku tidak menemukan apa-apa. Reza cerdas. Dia tahu bagaimana menutupi jejaknya. Tapi aku lebih cerdas, lebih teliti. Aku mulai mencari pola. Aku menemukan tagihan kartu kredit yang mencurigakan. Tagihan dari toko perhiasan mewah, bukan yang biasa ia kunjungi untukku. Tagihan dari hotel butik di luar kota, yang tidak pernah kami singgahi bersama. Tanggalnya cocok dengan waktu Reza, perjalanan bisnis, mendadak yang selalu ia lakukan sendirian. Lalu, aku menemukan folder tersembunyi di komputernya. Folder itu berjudul Proyek Baru, tapi isinya tidak ada hubungannya dengan bisnis. Itu adalah foto-foto. Foto-foto Reza bersama seorang wanita muda, cantik, dengan rambut ikal panjang dan senyum ceria. Fania. Mereka tampak terlalu mesra untuk sekadar rekan kerja atau klien. Aku membuka salah satu file di folder itu. Itu adalah transkrip percakapan, pesan teks dari ponsel Reza. Aku mulai membaca. Fania, sayang, aku merindukanmu. Reza, aku juga. Kapan kita bisa bertemu lagi? Segera, sayang. Aku sedang mengurus semuanya. Wulan tidak akan curiga. Kau yakin? Dia itu wanita cerdas. Tenang saja. Dia terlalu percaya padaku. Itu kelemahannya. Hatiku terasa diremas. Bukan karena sakit hati yang membakar, melainkan karena rasa dingin yang menusuk. Aku tidak menangis. Aku tidak menjerit. Aku hanya membaca, setiap kata, setiap kalimat, dengan ketenangan yang menakutkan. Mereka telah merencanakan ini. Bukan hanya perselingkuhan sesaat. Ini adalah sebuah rencana. Mereka berbicara tentang hidup baru, tentang setelah Tiara lulus. Mereka membicarakan cara Reza akan menceraikanku, tentang bagaimana ia akan mempermalukanku di depan umum. Aku melihat tanggal pesan-pesan itu. Sudah lebih dari setahun.
Lebih dari setahun mereka merencanakan ini di belakang punggungku, di bawah atap rumahku, dengan uang yang kukelola. Kemarahanku tidak meledak, melainkan mengendap. Berubah menjadi sesuatu yang lebih berbahaya, tekad. Aku menutup laptop Reza, memadamkan semua jejakku. Aku kembali ke kamarku, berbaring di sampingnya yang sudah mendengkur. Dia tidak tahu. Dia tidak tahu bahwa aku tahu. Dia pikir aku wanita yang terlalu sibuk dengan angka-angka, terlalu percaya, terlalu lugu. Dia salah. Malam itu, aku tidak tidur. Aku menyusun rencana baru. Bukan untuk menangis atau meratapi nasib, tapi untuk membalas, dengan cara yang jauh lebih dingin, lebih mematikan, dan lebih terencana daripada apapun yang bisa dibayangkan Reza. Aku adalah manajer keuangan. Dan aku tahu cara mengelola aset, termasuk aset yang rusak dan perlu dilikuidasi. Dan Reza, sayangnya, akan menjadi salah satu aset itu. Setelah penemuan itu, tidurku hanya beberapa jam setiap malam. Pikiranku terus berputar, menyusun strategi, menghitung setiap kemungkinan. Aku tahu, Reza akan mencoba mengambil segalanya. Dia selalu serakah, bahkan sebelum kami menikah. Ironisnya, itulah yang menyelamatkanku sekarang. Aku ingat hari itu dengan sangat jelas. 28 tahun yang lalu. Kami duduk di sebuah kantor pengacara yang mewah, meja kayu mahoni besar di antara kami. Reza, dengan setelan jas mahal dan senyum meyakinkan, bersikeras kami harus menandatangani perjanjian pranikah. Wulan, katanya saat itu, memegang tanganku, aku hanya ingin melindungi bisnismu. Kau kan tahu, bisnis itu fluktuatif. Kalau terjadi sesuatu padaku, aku tidak ingin kau kehilangan segalanya. Aku, yang saat itu masih lugu dan dibutakan cinta, menganggapnya sebagai tindakan romantis. Dia ingin melindungiku. Dia adalah pria yang sangat bertanggung jawab. Aku setuju tanpa banyak pertanyaan. Pengacara kami, Bapak Hendro, seorang pria parubaya dengan kacamata berbingkai emas, membacakan setiap pasal dengan hati-hati. Aku hanya mengangguk, sibuk menatap mata Reza yang bersinar. Malam itu, setelah aku menemukan semua bukti perselingkuhan Reza, ingatan itu kembali dengan sangat jelas. Kata-kata Bapak Hendro, pasal 12, klausul perselingkuhan. Aku bangkit dari tempat tidur, bergerak pelan agar tidak membangunkan Reza. Aku pergi ke ruang kerjaku, membuka brankas tersembunyi di balik lukisan pemandangan Surabaya lama. Di dalamnya, tersimpan dokumen-dokumen penting, termasuk surat nikah kami dan tentu saja, perjanjian pranikah itu. Aku mengeluarkan dokumen yang sudah menguning itu, lembaran-lembaran kertas yang menyimpan sejarah hubunganku. Jantungku berdegup kencang, bukan karena takut, melainkan karena antisipasi. Aku membuka halaman demi halaman, melewati pasal-pasal tentang pembagian aset, hak asuh anak, yang saat itu belum ada, hingga akhirnya aku menemukan yang kucari. Pasal 12, klausul perselingkuhan. Dalam hal terjadi perselingkuhan yang terbukti dari salah satu pihak, maka pihak yang terbukti tidak setia akan kehilangan hak atas seluruh aset bersama yang diperoleh selama pernikahan, termasuk namun tidak terbatas pada properti keluarga, saham perusahaan, dan tabungan investasi. Kecuali hak yang secara eksplisit dikecualikan dalam pasal ini, atau ditentukan lain oleh keputusan pengadilan yang sah. Aku membaca setiap kata berulang kali. Lalu senyum tipis terukir di bibirku. Senyum yang dingin, penuh kemenangan. Reza, dengan segala keserakahannya, dengan segala rencananya untuk melindunginya, justru telah menggali kuburannya sendiri. Dia yang bersikeras. Dia yang ingin melindungiku. Dia yang tidak tahu bahwa klausul itu, pada akhirnya, akan melindungiku dari dirinya. Aku mulai mengumpulkan bukti secara lebih sistematis. Setiap transfer dana ke Fania, setiap tagihan hotel dan perhiasan, setiap pesan teks, setiap email. Aku membuat salinan digital dan cetak. Aku bahkan menyimpan rekaman-rekaman dari panggilan teleponnya yang secara tidak sengaja terekam di sistem telepon rumah kami. Reza sering lupa mematikan fitur perekam otomatis yang aku pasang untuk keperluan bisnis kami. Ia pikir itu hanya untuk merekam panggilan klien. Aku membuat berkas tebal, berisi semua bukti yang tak terbantahkan. Aku juga diam-diam menghubungi Bapak Hendro, pengacara yang dulu menangani perjanjian pranikah kami.
Dia sudah pensiun, tapi dia masih punya jaringan yang kuat. Aku tidak menceritakan semuanya, hanya bertanya tentang validitas klausul perselingkuhan dalam perjanjian pranikah yang ditandatangani hampir 3 dekade lalu. "Oh, itu klausul yang kuat, Bu Wulan," kata Bapak Hendro melalui telepon, suaranya parau karena usia. "Selama ada bukti yang kuat, itu sangat mengikat. Apalagi jika ditandatangani secara sadar oleh kedua belah pihak." Kata-katanya adalah musik di telingaku. Aku tidak lagi tidur di samping Reza dengan pikiran kosong. Setiap malam, aku memvisualisasikan adegan di restoran. Pidatonya, pengumumannya, dan reaksiku. Aku berlatih senyum, berlatih ketenangan. Aku ingin dia melihat bahwa aku tidak hancur. Aku ingin dia melihat bahwa aku sudah selangkah di depannya. Aku juga menghubungi Gita, kakak perempuan Reza. Gita dan aku selalu dekat. Dia adalah wanita yang jujur dan blak-blakan. Dialah yang pertama kali mengisyaratkan padaku tentang perubahan perilaku Reza. "Kau tahu, Wulan," katanya suatu kali saat kami minum teh bersama, "Reza akhir-akhir ini sering sekali perjalanan bisnis keluar kota. Dan dia selalu terlihat terlalu senang setelah itu. Aku tahu adikku, ada sesuatu yang tidak beres." Aku tidak mengatakan apa-apa saat itu, hanya mendengarkan. Tapi kata-kata Gita semakin menguatkan dugaanku. Sekarang, aku tahu Gita akan menjadi sekutu terbesarku. Dia tidak akan pernah mentolerir pengkhianatan seperti ini. Dia selalu mengatakan bahwa ia membenci kebohongan. Aku memastikan semua persiapan selesai sebelum acara kelulusan Tiara. Dokumen-dokumen itu harus siap. Pengacara harus sudah diberitahu. Rekening-rekening harus dipantau. Aku adalah manajer keuangan yang brilian, dan ini adalah proyek terpenting dalam hidupku. Malam pesta kelulusan, saat Reza berdiri dan mulai berbicara, aku merasa adrenalin memompa dalam darahku. Ini dia, momen yang kutunggu-tunggu. Dia pikir dia akan mempermalukanku. Dia pikir dia akan memenangkan pertarungan ini. Aku hanya tersenyum. Karena aku tahu, jauh di dalam lubuk hatiku, aku sudah memenangkannya. 3 jam setelah aku meninggalkan Reza terpaku di restoran, aku sudah di rumah. Rumah kami. Sebuah bangunan megah di kawasan elit Surabaya, dengan taman yang luas dan kolam renang di belakang. Ini adalah rumah yang kubangun bersama Reza, seolah menjadi simbol 28 tahun pernikahanku. Namun, malam ini, rumah itu terasa dingin, hanya menjadi panggung untuk babak selanjutnya. Aku duduk di ruang tamu, di sofa kulit berwarna krem, menatap pintu. Aku tahu Reza akan datang. Dia pasti akan datang. Kemarahannya, kebingungannya, dan harga dirinya yang terluka akan membawanya pulang. Suara deru mobilnya terdengar dari kejauhan. Tak lama kemudian, pintu depan terbanting terbuka dengan keras. Reza menyerbu masuk, wajahnya merah padam. Ia mengacungkan amplop berwarna krem yang tadi kutinggalkan di meja restoran. "Apa maksudnya ini, Wulan?" teriaknya, suaranya kasar dan penuh amarah. "Kamu menggugat cerai? Setelah semua yang kita lalui?" Aku tetap tenang. Aku menatapnya lurus, tidak gentar sedikit pun. "Itu sudah jelas, Reza. Isi amplop itu cukup lugas." Reza tertawa, tawa yang hampa dan penuh sarkasme. "Lugas? Kamu ingin menghancurkan hidupku. Kamu pikir bisa begitu saja mengambil semuanya dariku?" "Aku tidak mengambilnya, Reza," jawabku, suaraku datar. "Itu adalah konsekuensi dari pilihanmu." Dia melemparkan amplop itu ke meja kopi di depan kami. Beberapa lembar kertas beterbangan keluar. "Konsekuensi? Omong kosong. Perjanjian pranikah itu sudah kedaluarsa, Wulan. Itu ditandatangani hampir 30 tahun yang lalu. Pengacara manapun akan bilang begitu." Dia menyilangkan lengannya, membusungkan dada. Dia masih berusaha terlihat kuat, mendominasi. Tapi aku melihat keraguan di matanya. Dia tidak yakin. Dia hanya berharap. "Sebenarnya, tidak," kataku, masih dengan nada tenang. "Dan pengacaramu seharusnya memberitahumu hal itu." Aku tersenyum tipis. "Oh, tunggu. Kamu tidak berkonsultasi dengan pengacara, kan?"
Kamu terlalu sibuk merencanakan pidato dramatis di pesta kelulusan putri kita. Pukulan itu tepat sasaran. Wajah Reza yang tadinya merah karena amarah kini sedikit memucat. Ia terdiam, kaget karena aku tahu bagian itu. Pasal 12 itu masih berlaku. Reza, lanjutku. Selama pernikahan ini masih sah, maka klausul perselingkuhan itu juga sah. Reza menggelengkan kepalanya, seolah menolak untuk percaya. Tidak mungkin. Itu tidak adil. Itu perjanjian kuno. Kuno atau tidak, kataku, itu ditandatangani secara sadar oleh kedua belah pihak. Dan yang terpenting, kamu sendiri yang bersikeras agar kita membuatnya. Aku berdiri, berjalan ke arah meja, dan mengambil kembali amplop itu. Aku menarik keluar beberapa lembar kertas. Ini salinan putusan Mahkamah Agung, beberapa tahun lalu, tentang kasus serupa. Perjanjian pranikah yang ditandatangani secara sah tetap berlaku hingga perceraian diputuskan, selama tidak ada perubahan hukum yang signifikan yang membatalkannya. Aku menyerahkan dokumen itu padanya. Kamu bisa membacanya sendiri. Reza mengambilnya dengan tangan gemetar. Ia menatap lembaran-lembaran itu, lalu menatapku. Kamu sudah merencanakan ini semua? Tentu saja, jawabku. Aku kan manajer keuangan. Aku tidak akan pernah meninggalkan hal-hal penting tanpa rencana cadangan. Matanya menyipit, penuh kebencian. Jadi semua itu senyummu di restoran, ketenanganmu itu hanya sandiwara. Bukan sandiwara, Reza, kataku, menggelengkan kepala. Itu adalah ketenangan seorang wanita yang tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Dia mengepalkan tangannya. Kau tidak akan mendapatkan sepeser pun dariku, Wulan. Aku akan melawanmu sampai tetes darah terakhir. Silakan saja, kataku, bahuku terangkat acuh tak acuh. Tapi aku jamin, itu akan menjadi pertarungan yang sangat mahal untukmu. Reza menatapku seolah aku adalah orang asing. Mungkin memang begitu. Wanita yang ia kira ia kenal, wanita yang ia pikir bisa ia injak-injak, kini berdiri di depannya sebagai lawan yang tak terduga. Dan satu hal lagi, Reza, tambahku. Aku tahu semuanya. Semua tentang Fania. Semua tentang transfer dana. Semua tentang rencanamu untuk memulai hidup baru. Wajahnya kini benar-benar pucat. Matanya membelalak, seolah aku baru saja mengucapkan mantra sihir. Dia tidak punya apa-apa lagi untuk dikatakan. Kata-katanya tertahan di tenggorokannya. Dia telah kehilangan kontrol atas narasi, atas pertarungan ini. Dan dia tahu itu. Reza berdiri di sana, seperti patung, dengan amplop di tangan dan wajah pucat pasi. Dia tidak lagi memiliki arogansi atau kemarahan yang ia bawa masuk rumah ini. Sekarang, hanya ada kepanikan yang terlihat jelas di matanya. Dia mencoba berbicara, tapi suaranya hanya berupa gumaman yang tidak jelas. Kau tidak punya bukti, Wulan, katanya, mencoba mengembalikan sedikit kepercayaan dirinya. Kau hanya berasumsi. Aku tersenyum tipis. Reza, aku adalah manajer keuangan. Aku hidup dengan bukti. Aku mengeluarkan ponselku dari saku blus, lalu membuka sebuah file. Aku menyentuh ikon play. Dari speaker ponselku, terdengar suara Reza. Suaranya yang akrab, tapi kini terasa asing, dingin. Setelah lulus, aku akan ceraikan dia di depan umum. Dia tidak akan berani membuat keributan. Lalu terdengar suara wanita lain, suara Fania. Kau yakin, Reza? Wulan itu cerdas. Dan kemudian, suara Reza lagi, penuh keyakinan dan sedikit ejekan. Dia tidak tahu soal uang itu. Wulan terlalu percaya padaku. Itu kelemahannya. Suara rekaman itu mengisi ruang tamu, menggantung di udara seperti asap beracun. Reza mendengarkan setiap kata, setiap jeda. Matanya melebar tak percaya. Ia tidak bisa menyangkalnya. Itu adalah suaranya. Kata-katanya sendiri. Rekaman itu jelas, tanpa keraguan. Aku mematikan rekaman itu. Keheningan kembali menyelimuti kami. Kali ini jauh lebih berat, lebih mematikan. Itu rekaman apa? Suaranya nyaris berbisik. Kau merekamku? Itu dari sistem telepon rumah kita. Jelasku, tenang.
Aku memasangnya untuk merekam panggilan bisnis penting. Kau tahu. Kebetulan, percakapanmu dengan Fania juga terekam. Beberapa kali. Wajah Reza benar-benar kehilangan warnanya. Ia terhuyung mundur, seolah baru saja dipukul. Semua rencananya, semua kebohongannya, semua keyakinannya bahwa ia bisa melarikan diri tanpa konsekuensi, kini runtuh. Bukan hanya itu, lanjutku, melangkah mendekat. Aku tahu tentang semua transfer dana ke rekening Fania. Aku tahu tentang hotel-hotel butik di luar kota. Aku tahu tentang perhiasan yang kau belikan untuknya. Bagaimana kau? Suaranya terputus. Aku adalah manajer keuangan keluarga, Reza. Setiap sen, setiap rupiah, aku tahu kemana perginya. Aku tidak setolol yang kau kira. Lalu, aku menambahkan pukulan terakhir. Dan kau tahu siapa yang pertama kali memberitahuku bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Reza menatapku bingung. Gita, kataku, menyebut nama kakak perempuannya. Kakakmu sendiri. Mendengar nama Gita, Reza benar-benar terpaku. Gita dan dia selalu dekat. Meskipun Gita sering mengkritik sifat-sifat buruk Reza. Gita adalah orang yang sangat menjunjung tinggi kejujuran dan kesetiaan. Reza tahu, jika Gita sudah mengetahuinya, maka ia benar-benar sendirian. Gita yang pertama kali curiga, Reza, jelasku. Dia melihat perubahan pada dirimu. Dia melihat bagaimana kau memperlakukanku. Dia tidak bisa mentolerir itu. Reza menggelengkan kepalanya, masih tidak percaya. Gita? Tidak mungkin. Oh, itu mungkin sekali, kataku. Dan dia sudah berjanji akan bersaksi di pengadilan jika diperlukan. Dia akan menceritakan semua yang dia lihat, semua yang dia dengar. Reza menjatuhkan dirinya ke sofa, kepalanya tertunduk. Tangannya memegang kepalanya, seolah ingin meredam semua informasi yang membanjirinya. Dia telah merencanakan segalanya dengan begitu hati-hati, dengan begitu banyak keyakinan. Dan aku, wanita yang ia anggap bodoh dan terlalu percaya, telah membongkar semuanya, satu persatu. Keheningan kembali melingkupi kami. Keheningan yang penuh dengan kehancuran. Kehancuran seorang pria yang baru saja menyadari bahwa ia tidak hanya kehilangan istrinya, tetapi juga harga dirinya, keluarganya, dan mungkin segalanya. Aku hanya berdiri di sana, mengamatinya. Tidak ada kepuasan yang brutal, hanya rasa lelah. Lelah karena harus berurusan dengan kebodohan dan kebohongan ini. Tapi juga, ada rasa lega. Lega karena kebenaran telah terungkap. Lega karena pertarungan ini, pada akhirnya, akan menjadi milikku. Ponsel Reza mulai berdering, memecah keheningan di ruang tamu. Layarnya menyala, memperlihatkan nama, Fania, berkedip-kedip. Reza menatap ponsel itu, lalu menatapku, seolah meminta izin untuk mengangkatnya. Aku hanya tersenyum dingin. Fania mungkin sudah di apartemen baru kalian, ya? Mata Reza melebar. Ia tidak menjawab. Apartemen yang kamu sewa atas nama kalian berdua? Aku melanjutkan, nadaku santai, seolah sedang membicarakan cuaca. Reza mengangguk perlahan, ekspresi kebingungan masih melekat di wajahnya. Ia tidak mengerti bagaimana aku bisa tahu tentang itu. Oh, benar, kataku. Apartemen di daerah Dharma Husada itu, kan? Lantai 15, dengan pemandangan kota yang bagus. Reza menatapku tanpa berkedip. Ia benar-benar terkejut. Aku tertawa kecil, tawa yang tanpa humor. Aplikasi sewa itu ditandai karena masalah kredit, Reza. Ia mengerutkan kening. Masalah kredit? Tapi kreditku bagus. Dulu mungkin iya, kataku, tapi dengan beberapa transaksi mencurigakan dan transfer dana yang tidak wajar belakangan ini, bank mulai meninjau ulang. Dan broker apartemen itu tentu saja akan menelepon ke nomor kontak yang tercantum di aplikasi untuk verifikasi. Aku jeda, membiarkan informasi itu meresap ke dalam otaknya yang kacau. Agennya menelepon ke rumah ini untuk verifikasi. Dan siapa yang menjawab teleponnya, menurutmu? Reza menatapku, matanya memancarkan ketidakpercayaan. Aku yang menanganinya, Reza, kataku, suaraku datar. Aku mengatakan kepada agen itu bahwa kami tidak memiliki niat untuk menyewa apartemen di alamat itu,
dan bahwa aplikasi itu mungkin merupakan penipuan. Tentu saja, aplikasi itu tidak pernah disetujui. Seketika, semua warna di wajah Reza lenyap. Ia terlihat seperti mayat hidup. Apartemen impiannya dengan Fania, hidup baru, yang ia janjikan, hancur berkeping-keping. Fania pasti sudah menunggu di sana, tidak tahu bahwa ia tidak akan pernah bisa masuk. Tidak ada kunci, tidak ada apartemen, tidak ada rumah baru. Ponsel Reza terus berdering. Fania memanggil lagi. Ia tidak mengangkatnya. Jadi, kataku, melirik jam di dinding. Aku rasa Fania saat ini sedang sendirian di depan pintu apartemen yang tidak bisa ia masuki, bertanya-tanya mengapa kau tidak datang. Dan kau, Reza, sekarang tidak punya tempat tujuan. Aku mengambil tas tanganku, yang tadi kulemparkan ke sofa. Aku berjalan menuju pintu depan, berhenti sejenak di samping Reza yang masih terpaku. Rumah ini, kataku, melihat sekeliling ruang tamu yang mewah, sebentar lagi hanya akan menjadi milikku. Jadi, aku sarankan kau mengemasi barang-barangmu. Sekarang. Aku tidak menunggu jawabannya. Aku membuka pintu, melangkah keluar, dan menutupnya di belakangku. Suara pintu tertutup terdengar seperti gong yang mengakhiri sebuah sandiwara panjang. Aku menarik napas dalam-dalam. Udara malam Surabaya terasa lebih dingin, tapi juga lebih segar. Tidak ada lagi aroma kebohongan yang menyesakkan. Tidak ada lagi tekanan dari hidup palsu yang selama ini kugenggam. Aku masuk ke mobilku, menyalakan mesin. Aku menatap rumah itu sejenak, sebuah bangunan besar yang dulu kupikir adalah segalanya. Kini, itu hanyalah sebuah rumah yang perlu dibersihkan. Reza sendirian di dalam. Sendirian dengan kehancurannya, sendirian dengan kebohongannya, sendirian tanpa tempat tujuan. Fania juga sendirian, menunggu di apartemen yang tidak pernah ada. Aku tidak merasa puas, atau setidaknya, bukan kepuasan yang meluap-luap. Yang kurasakan hanyalah kelegaan. Kelegaan karena sudah selesai. Kelegaan karena aku bisa melangkah maju, tanpa beban. Aku tahu ini baru permulaan dari proses perceraian, tapi pertarungan utama sudah dimenangkan. Reza sudah kalah telak, bahkan sebelum pengadilan dimulai. Dan aku, Wulan, akhirnya bisa bernapas lega. Akhirnya bisa menjadi diriku sendiri. Aku mengemudikan mobilku dalam diam, melewati jalanan Surabaya yang mulai lengang. Lampu-lampu jalan terasa lebih terang malam ini, atau mungkin hanya perasaanku saja. Tujuanku jelas, rumah Gita. Rumah kakak perempuan Reza itu selalu menjadi tempatku berlindung. Bahkan sebelum semua ini terjadi. Gita, tidak seperti adiknya, adalah wanita yang lurus dan penuh integritas. Rumahnya terletak di area yang lebih tenang, sebuah rumah bergaya lama yang asri dengan taman rimbun. Aku memarkir mobil di depan gerbang dan berjalan masuk. Lampu di terasnya menyala, seolah sudah menungguku. Pintu terbuka bahkan sebelum aku sempat mengetuk. Gita berdiri di sana, usianya hampir 60, tapi sorot matanya masih tajam. Dia tidak banyak bicara. Dia hanya menatapku, lalu membuka lengannya lebar-lebar. Aku melangkah masuk ke dalam pelukannya. Baru saat itulah, di dalam pelukan wanita yang seharusnya menjadi iparku, aku membiarkan diriku sedikit goyah. Bukan tangisan, hanya sebuah tarikan napas panjang yang gemetar. Sudah kuduga kau akan datang, kata Gita, suaranya serak. Ayo masuk. Aku sudah siapkan anggur. Kami duduk di ruang tamunya yang nyaman, dipenuhi perabotan kayu tua dan aroma buku-buku lama. Gita menuangkan 2 gelas anggur merah. Kami mendentangkan gelas kami. Untuk awal yang baru, tanyanya, alisnya terangkat. Untuk kebenaran, jawabku, lalu meneguk anggur itu. Rasanya pahit di awal, lalu meninggalkan kehangatan di tenggorokanku. Aku minta maaf, Wulan, kata Gita, menatap gelasnya. Aku minta maaf atas nama keluargaku. Reza, dia sudah kelewatan. Kau tidak perlu minta maaf. Git, kau bukan dia. Tapi dia adikku. Aku melihat tanda-tandanya. Aku mencoba memberitahumu, tapi aku tidak ingin Sudahlah, Gita menghela napas. Sejak kapan kau tahu? Aku menceritakan semuanya. 3 bulan lalu, kejanggalan di laporan keuangan, rekening atas nama Fania,
tagihan kartu kredit, foto-foto, dan akhirnya, pesan-pesan teks itu. Aku menceritakannya dengan datar, seperti sedang melaporkan analisis keuangan. Gita mendengarkan dengan saksama, rahangnya mengeras. Pria bodoh itu, desisnya. Dia pikir dia siapa? Mempermalukanmu di depan umum seperti itu? Di hari kelulusan Tiara? Dia tidak punya hati. Dia pikir aku tidak akan berani, kataku. Dia pikir aku terlalu bergantung padanya. Dia salah. Tentu saja dia salah, Gita mendengus. Dia lupa siapa yang selama ini membereskan semua kekacauannya. Dia lupa siapa yang membuat bisnisnya tetap berjalan sementara dia sibuk tebar pesona. Kami terdiam sejenak. Gedataang obrolan itu, tentang bagaimana Reza selalu gegabah, bagaimana dia selalu mengambil keputusan impulsif dan aku yang harus membereskannya. Gita menceritakan bagaimana ia memergoki Reza dan Fania makan siang bersama di sebuah restoran kecil, tampak terlalu mesra. Saat itulah Gita mulai curiga dan memberiku petunjuk. Aku jijik melihatnya. Wul, kata Gita. Wanita itu, dia terlihat seusia Tiara. Reza benar-benar sudah kehilangan akal sehatnya. Kami sedang mengisi gelas kami lagi ketika bel pintu berbunyi. Kami saling berpandangan. Siapa yang bertamu semalam ini? Gita bangkit untuk membuka pintu. Aku mendengar suara isak tangis yang tertahan, dan suara Gita yang melembut. Tiara, sayang, ayo masuk. Putriku masuk ke ruang tamu. Matanya bengkak dan merah karena menangis. Dia masih mengenakan gaun pestanya, tapi kini terlihat kusut. Begitu melihatku, tangisnya pecah lagi. Dia berlari ke arahku, memelukku erat. Ibu, apa yang terjadi? Kenapa ayah? Aku memeluknya erat, membiarkannya menangis di bahuku. Hatiku teriris. Inilah yang paling aku takuti. Inilah alasan mengapa aku mencoba menahannya begitu lama. Kenapa ibu tidak bilang padaku? Tanyanya, suaranya teredam di bahuku. Kenapa aku harus tahu seperti ini? Semua orang menatapku, mereka berbisik-bisik, itu sangat memalukan. Aku mengelus punggungnya. Maafkan ibu, sayang, maafkan ibu. Gita membawa segelas air untuk Tiara. Setelah tangisnya sedikit mereda, aku memintanya duduk. Aku memegang kedua tangannya. Dengar, Tiara, kataku, menatap matanya dalam-dalam. Ibu tidak memberitahumu bukan karena ibu tidak percaya padamu. Ibu tahu kau sedang sibuk dengan ujian akhir, dengan skripsimu, dengan kelulusanmu. Ibu tidak ingin merusak momen bahagiamu. Ibu tidak ingin kau terbebani dengan masalah ini. Tapi ayah menghancurkannya, seru Tiara. Dia menghancurkan semuanya. Di depan semua temanku, di depan dosen, di depan semua orang. Ibu tahu, kataku lirih. Ayahmu memilih waktu yang paling buruk. Tapi percayalah, ini lebih baik daripada kau mengetahuinya secara perlahan, sedikit demi sedikit. Ini lebih baik daripada kau hidup dalam kebohongan. Tiara menunduk, air matanya masih menetes. Jadi semua yang ayah katakan tentang hidup baru, itu benar? Aku mengangguk. Ayahmu, dia berselingkuh. Sayang. Sudah lebih dari setahun. Tiara terdiam. Aku bisa melihat berbagai emosi berkecamuk di wajahnya. Kaget, tidak percaya, lalu perlahan berubah menjadi kemarahan. Kepraktisan yang ia warisi dariku mulai mengambil alih. Wanita itu siapa dia? Tanyanya, suaranya kini lebih dingin. Namanya Fania, jawabku. Tiara mendengus. Nama yang pasaran, dia menyeka air matanya dengan kasar. Aku tahu ayah aneh akhir-akhir ini. Dia selalu sibuk dengan ponselnya. Selalu, rapat penting. Aku hanya tidak menyangka dia sebodoh ini. Gita tersenyum tipis. Dia memang bodoh, nak. Lalu, apa yang terjadi di restoran? Ibu memberikan amplop padanya. Apa itu? Tanya Tiara. Aku menjelaskan tentang perjanjian pranikah. Tentang klausul perselingkuhan. Tentang bagaimana aku sudah mengumpulkan bukti selama 3 bulan terakhir. Mata Tiara membelalak. Jadi, ibu sudah tahu? Selama ini? Dan ibu tetap tenang di pesta? Ibu harus, kataku. Ini bukan hanya tentang perasaan, Tiara.
Ini tentang strategi. Ini tentang memastikan masa depan kita aman. Tiara menatapku lama. Ada kekaguman baru di matanya. Ibu luar biasa. Tidak, kataku, menggelengkan kepala. Ibu hanya melakukan apa yang harus dilakukan. Ayah pantas mendapatkannya. Bu, kata Tiara, suaranya kini mantap. Dia pantas mendapatkan semua ini. Kami bertiga duduk di sana. 3 generasi wanita yang disatukan oleh pengkhianatan seorang pria. Ada keheningan yang nyaman di antara kami. Kami tidak perlu banyak bicara lagi. Saat itulah, ponselku berbunyi. Sebuah pesan masuk. Dari pengacaraku. Aku membacanya dengan cepat. Mataku membelalak sedikit. Ada apa, Bu? Tanya Tiara cemas. Aku tersenyum. Senyum pertama yang tulus sepanjang malam. Kabar baik, kataku. Pengacaraku baru saja mengirim pesan. Hakim telah menyetujui pembekuan darurat atas semua aset bersama. Apa artinya itu? Tanya Gita. Artinya, jelasku, Reza tidak bisa mengakses 1 rupiah pun dari rekening bersama kita. Semua kartu kreditnya yang terhubung dengan rekening itu diblokir. Dia tidak bisa menjual saham. Dia tidak bisa mencairkan investasi. Dia benar-benar bangkrut, setidaknya untuk saat ini. Gita tertawa. Tawa yang keras dan lepas. Ya Tuhan, Wulan. Kau benar-benar memikirkannya. Tiara menatapku, matanya bersinar. Jadi, dia tidak punya apa-apa. Dia hanya punya sisa uang di rekening rahasianya dengan Fania, kataku. Dan aku yakin, setelah malam ini, uang itu tidak akan bertahan lama. Kami bertiga saling berpandangan. Lalu, kami tertawa bersama. Bukan tawa bahagia, tapi tawa lega. Tawa dari 3 wanita yang tahu bahwa badai baru saja dimulai, tapi mereka berdiri di tempat yang aman, bersama-sama. Kami baru saja akan membuat teh hangat, mencoba menenangkan diri setelah semua drama, ketika bel pintu rumah Gita berbunyi lagi. Bunyinya terdengar kasar, ditekan berulang kali, seolah orang di luar sana tidak sabar. Kami bertiga membeku. Saat itu sudah lewat tengah malam. Siapa lagi? Bisik Gita, wajahnya menegang. Aku punya firasat buruk, kataku pelan. Gita berjalan ke interkom di dekat pintu. Siapa? Tanyanya, suaranya tegas. Terdengar suara statis, lalu suara yang kami kenali, penuh amarah. Gita, buka pintunya. Ini aku, Reza. Aku perlu bicara dengan Wulan. Gita menatapku dan Tiara. Tiara mencengkeram lenganku, wajahnya pucat. Dia tidak sendirian, kata Gita, matanya menatap tajam ke monitor kecil di samping interkom. Dia membawa wanita itu. Jantungku berdebar kencang. Fania. Di sini. Di rumah Gita. Reza benar-benar sudah gila. Git, kataku, mencoba setenang mungkin. Jangan buka. Justru kita harus buka, kata Gita, tekad membara di matanya. Kita hadapi mereka. Di wilayahku. Jangan biarkan mereka berpikir kita takut. Sebelum aku bisa memprotes, Gita sudah menekan tombol pembuka gerbang. Biar mereka masuk. Tapi hanya sampai teras. Dia kemudian membuka pintu depan, membiarkannya sedikit terbuka, lalu berdiri di ambang pintu, menghalangi jalan masuk. Aku dan Tiara berdiri di belakangnya, di ruang depan yang remang-remang. Reza menyerbu masuk ke teras, wajahnya merah padam karena marah dan putus asa. Di belakangnya, berjalan seorang wanita muda yang tampak gugup. Fania. Dia cantik, seperti di foto, tapi kini kecantikannya terlihat lelah dan cemas. Dia mengenakan gaun yang terlalu tipis untuk udara malam, dan dia terus-menerus memandangi Reza dengan tatapan menuntut. Ini adalah pertama kalinya aku melihatnya secara langsung. Ironis. Wulan, kau di dalam, kan? Teriak Reza, mencoba menerobos masuk melewati Gita. Hentikan, Reza, bentak Gita, mendorong dada adiknya. Ini rumahku. Kau tidak bisa seenaknya masuk. Aku perlu bicara dengan istriku. Aku bukan istrimu lagi, Reza, kataku, melangkah maju ke ambang pintu, berdiri di samping Gita. Tiara mengikutiku, berdiri di belakangku seperti benteng pelindung.
Reza terkejut melihatku. Dia mungkin mengira aku akan bersembunyi. Wulan, dengarkan aku. Kau harus bersikap rasional. Aku hampir tertawa mendengarnya. Rasional? Saat itulah Tiara melangkah maju, melewati aku dan Gita, berdiri tepat di depan ayahnya. Wajah mudanya mengeras oleh kemarahan yang belum pernah kulihat sebelumnya. Rasional? Suaranya bergetar, tapi keras. Ayah mempermalukan ibu di hari kelulusanku. Ayah mengumumkan perselingkuhan ayah di depan semua teman-temanku, di depan keluargaku. Dan sekarang ayah datang ke sini, membawa wanita simpanan ayah, dan ayah bicara soal rasional. Reza terkejut melihat reaksi putrinya. Tiara, sayang, ini urusan orang dewasa. Kau tidak mengerti. Aku mengerti. Potong Tiara, air mata kemarahan menggenang di matanya. Aku mengerti bahwa ayah adalah pembohong dan pengecut. Ayah merusak hari terpenting dalam hidupku. Ayah merusak keluarga kita. Reza tidak bisa menjawab. Dia menatap putrinya, tertegun. Pandangan Tiara kemudian beralih ke Fania, yang sejak tadi hanya diam, menatap pemandangan di depannya dengan cemas. Dan kau, kata Tiara pada Fania, suaranya penuh penghinaan. Kau puas sekarang? Mengambil suami orang? Menghancurkan sebuah keluarga? Fania tersentak, seolah ditampar. Dia menatap Reza, mencari perlindungan. Reza, kamu bilang. Diam kau, bentak Reza pada Fania, lalu kembali menatapku. Kepanikannya terlihat jelas. Wulan, dengarkan. Pembekuan aset itu gila. Kau tidak bisa melakukan ini. Aku tidak punya uang. Bagaimana aku bisa hidup? Itu masalahmu, Reza. Bukan masalahku, jawabku dingin. Seharusnya kau memikirkan itu sebelum kau memutuskan untuk membuang 28 tahun pernikahan kita. Tapi itu uang kita. Serunya. Itu uang bersama, koreksiku. Dan sekarang, pengadilan yang akan memutuskan pembagiannya. Sampai saat itu, tidak ada yang bisa menyentuhnya. Termasuk kau. Mata Fania melebar. Dia menoleh ke Reza dengan cepat. Tunggu, apa maksudnya? Tidak ada uang? Reza, kamu bilang kamu sudah menyiapkan segalanya. Kamu bilang kita punya apartemen. Kamu bilang kita punya tabungan. Reza tampak semakin panik. Diam, Fania. Ini bukan urusanmu. Bukan urusanku? Fania kini berteriak. Kegugupannya berubah menjadi kemarahan. Aku meninggalkan segalanya untukmu. Dan sekarang kamu bilang kamu tidak punya uang. Apartemen itu, agennya bilang aplikasinya ditolak. Kamu pembohong. Di sana, di teras rumah Gita, di bawah lampu yang redup, hidup baru, Reza mulai runtuh di depan mata kami. Fania, wanita yang ia pikir akan menjadi pelabuhan barunya, kini menyadari bahwa kapal yang ia tumpangi sedang tenggelam. Dia menyadari bahwa Reza tidak sejujur, atau sekaya, yang dia kira. Reza mencoba menenangkan Fania, memegang lengannya, tapi Fania menepisnya. Jangan sentuh aku. Jadi ini rencanamu? Membuatku hidup di jalanan bersamamu? Cukup, teriak Gita. Suaranya menggelegar, menghentikan pertengkaran mereka. Aku tidak peduli dengan masalah kalian berdua. Reza, bawa wanita ini pergi dari rumahku. Sekarang juga. Reza menatap kakaknya, lalu menatapku, lalu Tiara. Dia mencari celah, mencari sedikit belas kasihan, tapi tidak ada yang tersisa untuknya. Wulan, tolong. Dia memohon, suaranya kini putus asa. Pergi, Reza, kataku pelan, tapi mantap. Gita melangkah maju dan mendorong adiknya mundur. Pergi, atau aku akan panggil satpam. Reza mundur, tersandung langkahnya sendiri. Dia menarik Fania, yang masih mengomelinya. Ini semua salahmu. Fania berteriak pada Reza. Tutup mulutmu, balas Reza. Gita membanting pintu depan tepat di depan wajah mereka. Kami bisa mendengar mereka masih berteriak satu sama lain di luar. Suara mereka perlahan menjauh saat mereka berjalan kembali ke mobil. Kami bertiga bersandar di pintu. Keheningan memenuhi ruangan, hanya terganggu oleh suara napas kami yang terengah-engah. Tiara adalah yang pertama bersuara.
Dia benar-benar membawanya ke sini. Dia putus asa, kata Gita, sambil mengunci pintu ganda. Aku menatap putriku, lalu iparku. Kami telah melalui neraka malam ini. Tapi kami melaluinya bersama. Ayo kita buat teh itu, kataku. Kurasa kita semua membutuhkannya. Kami kembali ke ruang tamu, meninggalkan kekacauan Reza dan Fania di luar. Di dalam, ada rasa aman. Ada kekuatan. Kami bertiga, 3 wanita di ruang tamu, tahu bahwa kami akan baik-baik saja. Koridor Pengadilan Negeri Surabaya terasa sesak dan panas, meskipun penyejuk udara bekerja. Bau kertas tua, parfum murah, dan keringat cemas bercampur aduk. Aku berjalan di samping Pak Irwan, pengacaraku. Dia pria yang tenang, usianya pertengahan 40, dengan kacamata berbingkai tipis. Dia adalah rekomendasi dari Pak Hendro, dan aku percaya padanya. Di belakangku, Gita dan Tiara berjalan beriringan, seolah menjadi perisai emosional untukku. Kami tiba 15 menit lebih awal. Di seberang ruangan, di dekat pintu masuk ruang sidang 4A, aku melihatnya. Reza. Penampilannya jauh dari pria karismatik yang mengumumkan perceraian kami di pesta kelulusan. Jas yang ia kenakan terlihat kusut, seolah ia tidur memakainya. Ada lingkaran hitam di bawah matanya, dan rambutnya yang biasanya tertata rapi kini sedikit berantakan. Dia tampak gelisah, terus-menerus memeriksa ponselnya dan berbicara dengan pria di sebelahnya. Pria itu pasti pengacara baru yang ia sewa terburu-buru. Pak Dharma, begitu namanya tertera di surat panggilan. Dia terlihat sama stresnya dengan Reza, membolak-balik tumpukan kertas di mapnya dengan gugup. Aku bisa melihat dari kejauhan bahwa dokumennya tidak terorganisir. Fania tidak terlihat dimanapun. Aku tidak kaget. Setelah malam di rumah Gita, aku yakin dia sudah menyadari bahwa Reza bukanlah tiket emas yang ia kira. Reza mengangkat kepalanya dan mata kami bertemu. Ada campuran amarah, kepanikan, dan sesuatu yang hampir seperti permohonan di matanya. Aku menahan tatapannya selama sedetik, tanpa ekspresi, lalu dengan tenang membuang muka. Aku tidak akan memberinya celah, tidak sedikit pun. Kita tunggu di sini, kata Pak Irwan pelan. Tetap tenang, Bu Wulan. Kita sudah siapkan semuanya. Aku mengangguk. Saya siap. Pintu ruang sidang terbuka. Panitera memanggil nama kami. Kami masuk. Ruangannya dingin dan formal. Kayu coklat tua mendominasi, dan di depan, meja hakim yang ditinggikan terasa mengintimidasi. Kami duduk di sisi kiri, Reza dan pengacaranya di sisi kanan. Gita dan Tiara duduk di bangku galeri tepat di belakangku. Aku bisa merasakan kehadiran mereka, memberiku kekuatan. Hakim Budiman masuk. Seorang pria berusia akhir 50-an, dengan wajah tegas dan aura berwibawa. Kami semua berdiri, lalu duduk kembali atas perintahnya. Sidang pendahuluan ini bertujuan untuk meninjau bukti awal dan memutuskan permohonan darurat, terutama soal pembekuan aset dan hak tinggal di rumah. Hakim Budiman membuka berkas. Baik, perkara perdata nomor sekian gugatan cerai atas nama Wulan terhadap Reza. Saya sudah membaca permohonan dari kedua belah pihak. Saya berikan kesempatan pada pihak tergugat terlebih dahulu untuk menanggapi permohonan pembekuan aset. Pak Dharma, pengacara Reza, berdiri. Suaranya sedikit bergetar saat pertama kali berbicara. Terima kasih, Yang Mulia. Dia membersihkan tenggorokannya. Yang Mulia, kami dengan tegas menolak permohonan pembekuan aset ini. Aset ini adalah hasil kerja keras klien kami, Pak Reza, selama 28 tahun pernikahan. Aset bersama, potong Pak Irwan pelan, tapi cukup terdengar. Pak Dharma meliriknya kesal. Aset bersama, ya. Tapi pembekuan ini berlebihan. Ini menghancurkan bisnis klien kami. Dia tidak bisa membayar gaji karyawan, tidak bisa membayar tagihan. Ini adalah tindakan yang tidak adil dan tidak proporsional. Dia melanjutkan. Dan mengenai dasar gugatan ini, perjanjian pranikah itu, Yang Mulia itu ditandatangani 28 tahun yang lalu. Itu sudah kedaluarsa. Hukum sudah berubah, situasi sudah berubah. Tidak relevan lagi menerapkan klausul kuno seperti itu di zaman sekarang. Itu tidak adil. Hakim Budiman mendengarkan dengan kening berkerut.
Apa dasar hukum Bapak mengatakan perjanjian itu kedaluarsa, Pak Dharma? Apakah ada klausul kedaluarsa di dalam perjanjian itu sendiri? Pak Dharma tampak gelagapan. Tidak secara eksplisit, Yang Mulia. Tapi secara kebiasaan, 28 tahun adalah waktu yang sangat lama. Itu. Hukum tidak bekerja berdasarkan kebiasaan atau perasaan, Pak Dharma, kata Hakim Budiman, nadanya tajam. Hukum bekerja berdasarkan apa yang tertulis. Lanjutkan. Pak Dharma beralih ke poin lain, suaranya semakin tidak yakin. Dan bukti yang diajukan penggugat. Rekaman itu didapat secara ilegal, Yang Mulia. Itu melanggar privasi klien kami. Hakim Budiman menoleh ke Pak Irwan. Pihak penggugat, silakan. Pak Irwan berdiri dengan tenang. Dia membuka mapnya yang tertata rapi. Terima kasih, Yang Mulia. Pertama, mengenai perjanjian pranikah, kata Pak Irwan, suaranya jelas dan mantap. Seperti yang sudah Yang Mulia singgung, perjanjian ini tidak memiliki tanggal kedaluarsa. Pasal 1 ayat 2 dengan jelas menyatakan perjanjian ini berlaku selama ikatan pernikahan yang sah antara kedua belah pihak belum terputus oleh kematian atau putusan pengadilan. Ini salinan aslinya, Yang Mulia, sudah dilegalisir. Dia menyerahkan dokumen itu ke panitera, yang membawanya ke meja hakim. Kedua, mengenai pembekuan aset, lanjut Pak Irwan. Kami tidak meminta pembekuan ini tanpa alasan. Kami memintanya karena tergugat, Pak Reza, telah secara aktif dan sengaja mengalihkan aset bersama ke rekening pribadi yang tidak diketahui oleh klien kami. Ini bukan asumsi. Pak Irwan mengeluarkan setumpuk dokumen lain. Ini, Yang Mulia, adalah bukti transfer bank. Rutin, setiap bulan, selama lebih dari setahun, ke rekening atas nama saudari Fania. Ini adalah tagihan kartu kredit bersama, yang digunakan untuk membeli perhiasan mewah, membayar tagihan hotel, yang semuanya tidak ada hubungannya dengan kepentingan keluarga atau bisnis. Dan yang paling penting, Pak Irwan menekan suaranya sedikit. Ini adalah bukti aplikasi sewa apartemen mewah di Dharma Husada. Aplikasi ini diajukan atas nama tergugat dan saudari Fania. Ini adalah bukti nyata niat tergugat untuk menghabiskan aset bersama demi kepentingan pribadinya dengan pihak ketiga. Pembekuan ini diperlukan untuk mencegah kerugian lebih lanjut. Aku melihat Reza menelan ludah. Dia tidak menyangka aku punya bukti aplikasi sewa itu. Terakhir, mengenai bukti rekaman, kata Pak Irwan. Kami bahkan tidak perlu menggunakannya di tahap ini, Yang Mulia. Bukti finansial sudah sangat jelas. Namun, untuk meluruskan, rekaman itu berasal dari sistem telepon rumah yang terpasang untuk keperluan bisnis, yang diketahui dan disetujui oleh tergugat sendiri. Itu bukan penyadapan ilegal. Hakim Budiman mengangguk-angguk pelan, wajahnya serius. Dia menatap Reza lama sekali. Pak Reza, kata Hakim. Apakah benar Bapak mengalihkan dana bersama ke rekening pribadi non-keluarga? Reza tampak pucat. Dia menatap pengacaranya, yang hanya bisa diam. Itu pinjaman, Yang Mulia, kata Reza, suaranya lemah. Pinjaman tanpa sepengetahuan istri Anda, yang juga manajer keuangan Anda, tanya Hakim Budiman, alisnya terangkat. Pinjaman untuk membeli perhiasan dan menyewa apartemen. Reza terdiam. Dia tidak punya jawaban. Hakim Budiman menutup berkas di depannya. Baik. Pengadilan sudah mendapat gambaran yang cukup jelas. Dia mengambil palunya. Setelah meninjau bukti awal yang diajukan oleh pihak penggugat, terutama bukti transfer dana dan upaya penyewaan properti baru atas nama pihak ketiga, pengadilan memutuskan bahwa permohonan pembekuan darurat atas semua aset bersama dikabulkan. Palu diketuk. Jantungku terasa lega. Pembekuan ini dipertahankan sampai ada putusan akhir dalam persidangan ini, lanjut Hakim. Hal ini untuk melindungi hak-hak kedua belah pihak dan memastikan tidak ada aset yang hilang selama proses berlangsung. Reza merosot di kursinya. Pak Dharma tampak ingin menghilang dari ruangan itu. Selanjutnya, kata Hakim Budiman, mengenai permohonan hak tinggal di rumah kediaman bersama. Mengingat situasi yang tidak kondusif, dan fakta bahwa tergugat telah terbukti mencoba membangun tempat tinggal baru dengan pihak lain, maka hak tinggal eksklusif di rumah keluarga di jalan diberikan kepada penggugat,
Bu Wulan, dan putrinya, selama proses perceraian ini berlangsung. Palu diketuk lagi. Sidang ditunda dan akan dilanjutkan 2 minggu dari sekarang dengan agenda mediasi. Selesai. Hakim berdiri dan pergi. Aku menarik napas dalam-dalam. Rasanya seperti beban seberat 100 kilogram terangkat dari bahuku. Tiara meremas bahuku dari belakang. Gita tersenyum tipis. Kami berdiri dan Pak Irwan menjabat tanganku. Hasil yang bagus, Bu Wulan. Ini awal yang kuat. Kami berjalan keluar dari ruang sidang, kembali ke koridor yang ramai. Kami baru berjalan beberapa langkah ketika Reza menyusul kami. Wulan, Wulan, tunggu, teriaknya, suaranya putus asa. Aku berhenti. Gita dan Tiara berdiri di sampingku. Pak Irwan mundur sedikit, memberi kami ruang tapi tetap waspada. Reza berdiri di depanku. Pria yang dulu kukagumi, pria yang dulu kucintai, kini terlihat hancur. Wulan, katanya, matanya memerah. Kau tidak bisa melakukan ini padaku. 28 tahun, Wulan. 28 tahun. Apa itu tidak ada artinya? Pertanyaannya menggantung di udara. 28 tahun. 28 tahun hidupku, cintaku, kesetiaanku. Aku menatap matanya lurus. Tidak ada kemarahan lagi di dalam diriku. Hanya ada rasa lelah, dan rasa hampa yang dingin. Dulu itu berarti segalanya. Reza, kataku, suaraku pelan tapi mantap. Itu berarti seluruh duniaku. Aku mengambil jeda, membiarkan kata-kataku meresap. Sampai kamu memutuskan, lanjutku, itu tidak ada artinya lagi. Aku tidak menunggu jawabannya. Aku berbalik, menggandeng lengan Tiara. Bersama Gita dan Pak Irwan, aku berjalan menyusuri koridor, menjauhi Reza yang berdiri terpaku sendirian. Aku tidak menoleh ke belakang lagi. 6 bulan berlalu. Musim hujan di Surabaya telah berganti menjadi awal musim kemarau yang hangat. Hidupku juga telah beralih dari badai menjadi ketenangan yang baru. Perceraian itu akhirnya selesai. Prosesnya berjalan alot, tapi tidak sesulit yang kukira. Bukti-bukti yang disajikan Pak Irwan di sidang pendahuluan sudah cukup membuat posisi Reza tidak berdaya. Hakim pada akhirnya menguatkan perjanjian pranikah itu. Klausul 12, klausul perselingkuhan yang dulu diusulkan Reza, ditegakkan sepenuhnya. Putusannya adil, menurut pengacaraku. Aku mendapatkan rumah keluarga, seperti yang diputuskan di awal. Aku juga mendapatkan dana pensiun penuh yang telah kurencanakan sejak lama, dan 70% dari total investasi bersama kami. Reza? Dia hanya mendapatkan sisa uang di rekening rahasianya. Setelah membayar pengacaranya yang tidak kompeten dan tagihan-tagihan yang tertunggak, uang itu tidak tersisa banyak. Fania sudah lama pergi. Gita memberitahuku bahwa Fania menghilang begitu dia tahu rekening Reza dibekukan. Dia pergi secepat dia datang, seperti bayangan. Aku dengar Reza sekarang menyewa sebuah apartemen kecil di pinggir kota. Bisnisnya, yang sangat bergantung pada karisma dan koneksinya, goyah. Reputasinya di kalangan pengusaha Surabaya hancur setelah berita perceraian dan perselingkuhannya tersebar. Aku tidak merasa senang atas kehancurannya. Aku hanya merasa lega. Bab itu telah ditutup. Hari ini, aku berdiri di kantorku sendiri. Bukan di penthouse mewah yang dulu kutinggali bersama Reza. Ini adalah ruang kantor yang lebih kecil, tapi terasa jauh lebih besar. Letaknya di salah satu gedung perkantoran baru di pusat kota Surabaya, dengan jendela besar yang menghadap ke hiruk-pikuk jalan raya. Matahari pagi masuk, menerangi meja kerjaku yang rapi. Di pintu kaca buram, tertera tulisan yang jelas, konsultasi transisi Wulan. Ini adalah duniaku yang baru. Setelah perceraian selesai, aku menyadari satu hal. Aku pandai mengelola krisis keuangan. Aku pandai menyusun strategi. Dan aku tahu, ada banyak wanita di luar sana seperti diriku. Wanita-wanita yang tiba-tiba harus menghadapi kenyataan pahit, entah itu perceraian, kematian pasangan, atau pengkhianatan finansial. Firmaku sukses dengan cepat. Dari mulut ke mulut, wanita-wanita mulai berdatangan. Mereka datang dengan perasaan takut, bingung, dan hancur. Tugasku adalah memberi mereka apa yang tidak kupunya saat aku memulai ini sendirian. Peta jalan.
Aku membantu mereka mengamankan aset, melacak dana yang tersembunyi, merencanakan anggaran baru, dan yang terpenting, mendapatkan kembali kendali atas hidup mereka. Resepsionisku, seorang wanita muda yang efisien bernama Dina, masuk. Ibu Wulan, klien Anda berikutnya sudah datang. Ibu Anita. Terima kasih, Dina. Persilakan masuk. Pintu terbuka, dan seorang wanita berusia akhir 40-an masuk. Dia tampak persis seperti aku 6-7 bulan lalu. Matanya bengkak, tangannya gemetar memegang sebuah map tebal. Dia duduk di kursi di seberang mejaku, menatapku dengan tatapan putus asa. Selamat pagi, Bu Anita, sapaku, suaraku tenang dan hangat. Pagi, Bu Wulan, suaranya nyaris berbisik. Dia meletakkan map itu di meja. Saya tidak tahu harus mulai dari mana. Suami saya, dia bilang dia ingin bercerai. Dia bilang saya tidak akan dapat apa-apa. Dia bilang semua atas nama dia. Air matanya mulai menggenang. Aku mengambil kotak tisu di mejaku dan menyodorkannya padanya. Dia mengambil selembar, menyeka matanya. Aku tersenyum padanya. Bukan senyum kasihan, tapi senyum penuh pengertian dan kekuatan. Ibu Anita, kataku pelan. Anda tidak perlu takut. Dan Anda sudah memulai. Dia menatapku bingung. Anda datang ke sini, jelasku. Itu adalah langkah pertama, dan seringkali itu yang tersulit. Sekarang, aku mengambil map yang dibawanya. Mari kita lihat apa yang kita punya. Mari kita bedah satu persatu. Mari kita susun rencana. Saat aku membuka map itu, mataku tertuju pada sebuah amplop berwarna krem di tumpukan paling atas. Warnanya sama persis dengan amplop yang kuberikan pada Reza malam itu di restoran. Aku teringat malam itu. Pidato Reza, keheningan para tamu, dan amplop yang kutaruh di meja. Amplop itu, yang kupikir adalah akhir dari segalanya, ternyata bukanlah akhir. Itu bukan hanya akhir dari pernikahanku. Itu bukan hanya sebuah kemenangan balas dendam. Amplop itu adalah awal dari hidupku yang sebenarnya. Aku tidak hanya menemukan kembali diriku sendiri di tengah krisis itu. Aku menemukan tujuanku yang baru. Aku menatap Bu Anita, yang kini menatapku dengan secercah harapan di matanya yang sembab. Jangan khawatir, kataku, membuka lembar pertama dokumennya. Kita akan lalui ini bersama. Sudah 18 bulan sejak palu hakim diketuk, dan setahun penuh sejak aku membuka pintu kantorku untuk pertama kalinya. Konsultasi transisi Wulan, tidak lagi hanya sebuah ide di atas kertas. Ia bernapas. Ia hidup. Kantorku sudah pindah. Bukan lagi ruangan kecil yang kusewa di awal. Kami sekarang menempati setengah lantai di gedung yang sama, dengan pemandangan Cakrawala Surabaya yang lebih lapang. Ada 6 staf penuh waktu sekarang. 2 pengacara junior, 3 analis keuangan, dan Dina, yang kini menjadi manajer kantor. Aku menyesap kopi pagiku, menatap papan tulis putih besar di ruang rapatku. Papan itu penuh dengan bagan alir, strategi negosiasi aset, dan nama-nama klien. Setiap nama adalah sebuah cerita. Setiap nama adalah seorang wanita yang sedang berjuang menemukan pijakannya. Aku tidak lagi hanya seorang manajer keuangan. Aku telah menjadi ahli strategi, detektif keuangan, dan terkadang, seorang pendengar yang sabar. Aku belajar bahwa apa yang kualami dengan Reza bukanlah sebuah anomali. Itu adalah pola yang terjadi di mana-mana, tersembunyi di balik pintu-pintu rumah mewah dan apartemen sederhana. Pintu ruanganku diketuk pelan. Masuk, kataku. Tiara melongokkan kepalanya. Pagi, Bu. Ibu punya waktu 5 menit. Tentu, sayang. Masuklah. Putriku kini berusia 23 tahun. Tapi dia membawa dirinya dengan kedewasaan seorang wanita berusia 30 tahun. Dia bekerja paruh waktu denganku, mengelola seluruh komunikasi digital dan media sosial firma ini, sambil mengambil program magister di bidang hukum bisnis. Dia duduk di seberangku, membuka tabletnya. Data jangkauan kita untuk bulan ini luar biasa, Bu. Video seminar kecil yang kita adakan minggu lalu tentang melacak aset tersembunyi, sudah dilihat 30.000 kali. Dan, ada 15 permintaan konsultasi baru yang masuk semalam. Aku tersenyum. Itu berita bagus, Tiara.
Kau hebat dalam hal ini. Aku belajar dari yang terbaik, katanya sambil tersenyum balik. Matanya menatapku, ada kebanggaan di sana. Ibu benar-benar membangun sesuatu di sini. Kita, koreksiku. Kita membangun ini bersama. Omong-omong, katanya, menutup tabletnya. Bude Gita menelepon. Beliau bilang akan mampir bawa makan siang. Sepertinya beliau baru dari pasar. Syukurlah, kataku. Ibu terlalu sibuk untuk memikirkan makan siang. Kami mengobrol sebentar tentang rencana Tiara untuk tesisnya, ketika interkom berbunyi. Dina memberitahu bahwa Gita sudah tiba. Beberapa saat kemudian, Gita masuk, tidak melewati resepsionis tapi langsung dari pintu samping. Dia membawa tas jinjing besar yang beraroma sedap. Selamat siang, para wanita karir. Serunya, suaranya yang riang memenuhi ruangan. Bude, Tiara bangkit dan memeluknya. Aku bawa rawon daging favorit kalian dari warung biasa, kata Gita, meletakkan bungkusan itu di meja kecil di sudut ruanganku. Dan Wulan, aku bawa sesuatu untukmu. Dia merogoh tasnya dan mengeluarkan sebuah figura foto kecil. Itu adalah foto kami bertiga, aku, Tiara, dan Gita, diambil saat acara pembukaan kantor baru ini. Kami bertiga tersenyum lebar, terlihat kuat dan bahagia. Untuk di mejamu, kata Gita. Supaya kau ingat siapa tim MU yang sebenarnya. Terima kasih, Git, kataku tulus, mengambil figura itu. Ini sempurna. Kami mulai membuka bungkusan makanan, aroma kuah rawon yang kaya memenuhi udara. Oh, ya, kata Gita tiba-tiba, seolah baru teringat sesuatu. Dia berhenti menyendok nasi. Aku tadi melihatnya. Aku dan Tiara langsung tahu siapa yang ia maksud. Kami tidak perlu bertanya. Hanya ada satu, dia, yang bisa membuat nada suara Gita berubah seperti itu. Di mana? Tanyaku pelan, sambil menuang kuah ke mangkukku. Di dekat pasar Atom, kata Gita. Dia tidak melihatku. Aku sedang di dalam mobil, terjebak macet. Dia terlihat tua, Wulan. Sangat tua. Aku berhenti sejenak. Aku mencoba membayangkan Reza. Pria karismatik yang dulu bisa menguasai seluruh ruangan dengan senyumnya. Dia kurus sekali, lanjut Gita, suaranya lebih pelan. Pakai kemeja yang sepertinya sudah berhari-hari tidak diganti. Dia sedang berdebat dengan seorang juru parkir. Sepertinya soal uang parkir Rp5.000. Gita menatapku, mencari reaksi. Tiara meletakkan sendoknya. Ada kerutan kecil di dahinya, tapi bukan kesedihan. Lebih seperti kekecewaan yang sudah lama berlalu. Dia memilih jalannya sendiri, Bude, kata Tiara pelan. Aku mengangguk. Setuju dengan putriku. Aku mencoba merasakan sesuatu. Marah? Tidak. Puas? Juga tidak. Kasihan? Mungkin sedikit, tapi sangat jauh. Rasanya seperti mendengar berita tentang seseorang yang pernah kukenal di kehidupan yang lain. Seseorang yang sudah lama sekali mati. Pria yang berdebat soal Rp5.000 itu bukan Reza yang kuingat. Reza yang kuingat telah mati malam itu, di restoran mewah, saat dia berdiri untuk memberikan pidatonya. Aku mengambil sendokku lagi. Ya sudahlah, kataku. Itu bukan urusan kita lagi. Aku menatap Gita, lalu Tiara. Rawon ini mulai dingin. Ayo makan. Kami bertiga melanjutkan makan siang kami. Kami membicarakan rencana Gita untuk pensiun, rencana Tiara untuk magisternya, dan seorang klien baruku yang kasusnya sangat rumit. Kami tertawa ketika Gita menceritakan lelucon tentang salah satu tetangganya. Kami tidak lagi membicarakan Reza. Namanya lenyap dari percakapan secepat bayangannya muncul. Setelah makan siang, Gita dan Tiara pamit. Aku kembali ke meja kerjaku, meletakkan figura foto baru itu di sudut. Aku, Tiara, Gita. Tersenyum. Interkomku berbunyi lagi. Ibu Wulan, kata Dina. Klien terakhir ibu untuk hari ini sudah tiba. Ibu Nina. Terima kasih, Dina. Persilakan dia masuk 5 menit lagi. Aku berdiri dan berjalan ke jendela. Dari lantai ini, aku bisa melihat persimpangan jalan yang sibuk di bawah. Mobil-mobil, motor, dan orang-orang,
Semua bergerak ke tujuan mereka masing-masing. Dulu, aku pikir hidupku adalah jalan lurus. Ternyata tidak. Hidupku adalah persimpangan yang kacau. Reza adalah tabrakan yang hampir menghancurkanku. Tapi aku tidak hancur. Aku hanya berganti arah. Aku melihat pantulanku di kaca jendela. Seorang wanita berusia 55 tahun, dengan beberapa uban yang mulai terlihat di pelipisnya. Tapi matanya jernih. Punggungnya tegap. Amplop berwarna krem di restoran itu bukan hanya akhir dari sebuah pernikahan. Itu adalah surat pembebasanku. Transisi itu mungkin tidak dimulai dengan sempurna, tapi aku telah menyelesaikannya dengan caraku sendiri. Dan kini, aku di sini, membantu wanita lain menavigasi persimpangan jalan mereka sendiri. Aku berbalik dari jendela, merapikan blusku, dan menekan tombol intercom. Dina, saya siap. Persilakan Ibu Nina masuk. Bab bonus 2, Gema dari masa lalu. 2 tahun. Genap 2 tahun sejak hari di pengadilan itu. Firma konsultasiku telah menjadi salah satu yang paling dicari di Surabaya. Kami bukan hanya menangani perceraian. Kami menangani warisan yang rumit, kebangkrutan pribadi, dan perencanaan keuangan untuk wanita yang ingin mandiri. Aku telah menjadi pembicara di beberapa seminar keuangan nasional. Hidup berjalan di atas rel yang kubangun sendiri. Tiara sudah lulus magister hukumnya dan kini menjadi mitra junior di firmaku. Gita, yang akhirnya pensiun, menjadi penasihat tidak resmi kami. Sering mampir hanya untuk memastikan kami semua makan siang dengan benar. Itu adalah Selasa malam. Aku adalah orang terakhir di kantor. Hujan deras baru saja mengguyur kota, membuat udara dingin dan lalu lintas di luar jendela terdengar kacau. Aku sedang meninjau berkas klien baru, kasus rumit yang melibatkan aset di luar negeri, ketika interkom di mejaku berbunyi. Aku mengerutkan kening. Dina dan staf lain sudah pulang 1 jam yang lalu. Hanya ada satpam di lobi bawah. Aku menekan tombol. Ya? Suara satpam itu terdengar ragu. Permisi, Bu Wulan. Maaf mengganggu. Ada seorang bapak di lobi. Dia bersikeras ingin bertemu ibu. Katanya ini darurat. Siapa namanya? Tanyaku, sedikit kesal karena interupsi. Ada jeda sejenak. Dia bilang namanya Pak Reza. Jantungku berhenti berdetak sepersekian detik. Reza. Aku tidak pernah melihatnya lagi sejak hari di koridor pengadilan. Aku hanya mendengar cerita-cerita samar dari Gita. Cerita tentang kejatuhannya yang menyedihkan. Apa yang dia lakukan di sini? Sebagian dari diriku ingin menyuruh satpam mengusirnya. Bagian diriku yang lama, yang terluka. Tapi wanita yang menatap pantulan dirinya di jendela yang gelap itu adalah Wulan yang baru. Seorang konsultan. Seorang profesional. Baik, Pak. Izinkan dia naik. Temani dia sampai ke depan ruang tunggu. Saya akan menemuinya di sana. Kataku, suaraku tenang. Aku menutup interkom. Aku menarik napas dalam-dalam, merapikan blus sutraku, dan berjalan keluar dari ruanganku yang nyaman, menuju ruang tunggu yang besar dan remang-remang. Beberapa menit kemudian, pintu lift terbuka. Satpam itu keluar lebih dulu, diikuti oleh seorang pria. Jika Gita tidak menyebut namanya, aku mungkin tidak akan mengenalinya. Ini bukan Reza yang ku kenal. Pria karismatik dengan setelan mahal dan senyum $1.000.000 itu telah lenyap. Pria di depanku ini kurus kering. Rambutnya yang dulu tebal kini menipis dan berwarna kelabu kusam. Dia mengenakan kemeja batik yang sudah pudar warnanya dan celana bahan yang longgar di pinggangnya. Aroma alkohol dan rokok murah tercium samar darinya. Matanya, yang dulu bersinar penuh percaya diri, kini kuyu dan merah. Terima kasih, Pak, kataku pada satpam itu. Biar saya yang urus. Anda bisa kembali ke bawah. Satpam itu mengangguk ragu, lalu kembali ke lift. Pintu tertutup, meninggalkan kami berdua dalam keheningan yang canggung. Reza menatap sekeliling ruang tunggu yang mewah. Sofa kulit, meja kaca, lukisan abstrak di dinding, dan logo firmaku yang terpasang dengan elegan. Dia seperti ikan yang terdampar di planet yang salah. Kantormu bagus, katanya. Suaranya parau, serak. Ada perlu apa, Reza? Tanyaku, nadaku tidak dingin, tapi juga tidak hangat. Nada yang kugunakan untuk klien yang sulit.
Dia menatapku. Tatapannya berkelana di wajahku, mungkin mencari sisa-sisa wanita yang dulu ditinggalkannya. Kau terlihat hebat, Wulan. Kau tidak menua sedikit pun. Reza, kataku lagi, lebih tegas. Sudah malam. Ada apa? Dia menghela napas yang gemetar. Dia berjalan mendekati meja, tapi tidak duduk. Tangannya mencengkeram tepi meja kaca. Aku butuh bantuanmu, Wulan. Aku sudah menduganya. Bantuan apa? Aku dalam masalah. Masalah besar. Matanya menghindari tatapanku. Bisnisku hancur total. Aku punya banyak utang. Orang-orang mengejarku. Aku tidak punya apa-apa lagi. Dia akhirnya menatapku. Ada air mata menggenang di matanya yang merah. Aku tahu aku tidak pantas memintamu. Aku tahu apa yang telah kulakukan padamu, pada Tiara, itu tidak termaafkan. Tapi aku tidak tahu harus kemana lagi. Apa yang kau ingin aku lakukan? Uang, bisiknya. Aku butuh uang. Hanya pinjaman. Untuk memulai lagi. Untuk pergi dari kota ini. Aku janji akan membayarnya kembali. Suatu hari nanti. Aku menatapnya lama. Pria yang dulu mengkhianatiku di depan 50 tamu, yang merencanakan kehancuranku, kini berdiri di depanku, memohon belas kasihan. Tidak ada rasa kemenangan. Tidak ada kepuasan. Yang kurasakan hanyalah kehampaan. Dia hanyalah orang asing yang menyedihkan. Di mana Fania? Tanyaku pelan. Nama itu membuatnya tersentak. Wajahnya mengeras, dipenuhi kebencian. Wanita jalang itu, desisnya. Dia pergi begitu tahu rekeningku dibekukan. Dia mengambil sisa uang yang ada di rekening rahasia kami. Dia meninggalkanku begitu saja. Aku dengar dia pindah ke Jakarta, sudah dapat sponsor baru. Dia menghancurkan hidupku. Aku hampir tersenyum mendengar ironinya. Dia masih menyalahkan orang lain. Dia menyalahkan Fania. Dia menyalahkanku atas pembekuan aset. Dia tidak pernah menyalahkan dirinya sendiri. Dia tidak pernah berubah. Tidak, Reza, kataku, suaraku masih tenang. Bukan dia yang menghancurkan hidupmu. Kamu yang melakukannya sendiri. Kamu melakukannya saat kamu memutuskan untuk berbohong. Kamu melakukannya saat kamu memutuskan untuk tidak setia. Kamu melakukannya malam itu, di pesta kelulusan Tiara. Dia menunduk. Bahunya terkulai. Aku tahu, bisiknya. Aku tahu, tolong. Wulan, demi 28 tahun yang pernah kita lalui. 28 tahun itu, kataku, memotongnya, sudah kamu hapus sendiri, Reza. Kamu yang mengatakannya. Kamu ingin hidup baru. Dan inilah hidup baru itu. Ini adalah konsekuensinya. Aku berjalan ke mejaku, mengambil tas tanganku. Aku tidak akan memberimu uang. Kataku. Dia mengangkat kepalanya, matanya membelalak putus asa. Wulan, kumohon. Bukan karena aku ingin menghukummu, lanjutku, tapi karena itu bukan lagi urusanku. Aku bukan lagi manajer keuanganmu. Aku bukan lagi istrimu. Aku bukan lagi penyelamatmu. Aku berjalan melewatinya, menuju pintu keluar. Dulu, aku akan membereskan semua kekacauanmu. Tapi aku tidak akan melakukannya lagi. Sudah waktunya kamu membereskan kekacauanmu sendiri. Dia tampak hancur. Dia seperti anak kecil yang mainannya direbut. Aku harus mengunci kantor. Kataku, silakan pergi. Reza menatapku sekali lagi. Tatapan seorang pria yang benar-benar kalah. Dia tidak marah. Dia hanya kosong. Tanpa berkata apa-apa lagi, dia berbalik dan berjalan perlahan menuju lift. Dia menekan tombol. Aku berdiri di sana, mengawasinya. Saat pintu lift terbuka, dia masuk tanpa menoleh ke belakang. Pintu tertutup. Gema dari masa laluku telah pergi. Aku mematikan lampu ruang tunggu, mengunci pintu kaca kantor, dan menekan tombol lift yang lain. Saat aku melangkah keluar dari lobi gedung, udara malam terasa dingin dan bersih setelah hujan. Aku tidak merasa sedih. Aku tidak merasa marah. Aku merasa bebas. Sepenuhnya bebas. Aku masuk ke mobilku, menyalakan mesin,
dan berkendara pulang menuju rumahku yang tenang.